Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah, selamat datang kembali di Kisah Channel. Channel yang selalu menyajikan cerita-cerita penuh hikmah, pelajaran hidup, dibalut dengan kisah seru, lucu, dan bikin mikir. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita berdoa sejenak. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, rizki yang halal dan melimpah, umur yang berkah, serta hati yang selalu tenang dan penuh rasa syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangin kalau kamu hidup di kerajaan megah, punya harta melimpah, punya kekuasaan tak terbatas, tapi tetap takut mati. Nah, bagaimana jadinya kalau Sultan paling berkuasa tiba-tiba menantang Abu Nawas untuk menemukan cara hidup kekal? Apakah hidup abadi itu benar-benar ada? Atau justru jebakan terbesar manusia? Yuk, simak kisahnya sampai habis, karena endingnya bakal bikin kamu mikir dalam-dalam. Pada suatu hari, di kerajaan Baghdad, hidup seorang sultan yang sangat kaya, sangat berkuasa, dan sangat takut mati. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih, dan setiap kali bercermin, yang ia lihat bukan lagi raja perkasa, melainkan bayangan ajal yang semakin dekat. Setiap tabib sudah dipanggil, setiap ramuan sudah dicoba, setiap doa sudah dibayar mahal. Namun, tetap saja, waktu terus berjalan. Pada suatu malam, Sultan memanggil Abu Nawas, seorang pria Arab berumur 30 tahunan dengan wajah lucu dan cerdas, berkulit coklat terang, berjanggut pendek rapi, mengenakan jubah putih sederhana dan sorban putih. "Abu Nawas," kata Sultan, "aku dengar kecerdikanmu mampu memecahkan masalah yang mustahil." Abu Nawas tersenyum tipis. Dalam hatinya ia sudah curiga kalau urusan Sultan jarang ada yang sederhana. "Apa titah paduka?" tanyanya sopan. Sultan mencondongkan tubuhnya. Nada suaranya pelan tapi serius. "Aku ingin hidup kekal." Ruangan langsung sunyi. Para pejabat saling pandang. Beberapa hampir tersedak nafas. Abu Nawas mengangkat alis. "Paduka ingin hidup selamanya?" "Ya," jawab Sultan mantap. "Jika kau bisa menemukan caranya, aku akan memberimu emas seberat tubuhmu." Abu Nawas pura-pura berpikir keras, padahal dalam hatinya ia ingin tertawa. Namun ia tahu, mentertawakan Sultan bisa lebih cepat mengantarkannya ke liang lahat. "Baik, Paduka," kata Abu Nawas. "Berikan aku 7 hari." Sultan mengangguk puas. Selama 6 hari, Abu Nawas terlihat santai. Ia makan seperti biasa, tidur seperti biasa, bercanda seperti biasa. Para pejabat mulai panik. "Mungkin kali ini Abu Nawas benar-benar celaka," bisik mereka. Sementara Sultan mulai tidak sabar. "Abu Nawas, apa kau sudah menemukan rahasia hidup kekal?" tanya Sultan pada hari ke-6. Abu Nawas tersenyum tenang. "Sedikit lagi, Paduka." Di hari ke-7, Abu Nawas datang membawa sebuah peti kecil. Sultan langsung berbinar. Apakah itu ramuan hidup kekal? Abu Nawas membuka peti tersebut. Isinya sebuah cermin. Semua orang bingung. Sultan mengernyit. "Apa maksudmu ini?" Abu Nawas berkata dengan suara tenang tapi tegas. "Paduka, silahkan bercermin dan jawab satu pertanyaan saya." Sultan menurut. "Paduka melihat apa?" tanya Abu Nawas. "Wajahku," jawab Sultan. "Apakah wajah itu sama seperti saat Paduka masih muda?" Sultan terdiam. "Tidak," jawabnya pelan. Abu Nawas melanjutkan, "Paduka, jika tubuh saja tidak bisa melawan waktu, bagaimana mungkin hidup bisa kekal?" Ruangan kembali sunyi. Abu Nawas melangkah maju dan berkata, "Namun Paduka salah jika mengira tidak ada cara untuk hidup selamanya." Sultan menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Hidup kekal bukan pada raga, melainkan pada amal dan kebaikan. Nama Paduka akan hidup selama Paduka meninggalkan keadilan, kebaikan, dan manfaat bagi rakyat. Orang yang dikenang karena kebaikannya tidak pernah benar-benar mati."
Sahabat kisah, dari cerita ini kita belajar bahwa hidup kekal bukan soal umur panjang, tapi tentang jejak kebaikan. Kekuasaan dan harta tidak bisa membeli waktu. Yang abadi bukan tubuh kita, melainkan amal, akhlak, dan manfaat yang kita tinggalkan. Jika kamu suka cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang dapat hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sampai jumpa.